Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para guru, para asatidz wal asatidzah, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, para santri di pondok pesantren manapun berada, Anda semuanya yang sedang menimba ilmu. Alhamdulillah, dengan memuji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu seputar tentang hukum-hukum amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih Anda yang sudah mendukung channel ini, mudah-mudahan mendapatkan limpahan keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup Anda diberikan keberkahan, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan panjang umur yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu amaliyah yang sepertinya tidak pernah selesai untuk dibahas, ya amaliyah yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kerap dituduh bid'ah atau sesat oleh kaum Salafi Wahabi. Di antaranya yaitu amaliyah bersalam-salaman setelah sholat. Ya, setelah salam biasanya kemudian bersalam-salaman antara jamaah satu dengan jamaah yang lain di samping kiri dan kanannya, depan atau belakang. Atau setelah membaca zikir bersama kemudian baru salaman sama-sama berdiri sebelum mengakhiri majelis atau mengakhiri kegiatan sholat di masjid. Nah, bagaimana itu hukumnya? Apakah benar tuduhan kelompok Salafi Wahabi bahwasanya itu adalah amaliyah yang bid'ah, tercela, haram, atau menyebabkan kesesatan? Mari kita kupas bersama-sama agar kita tidak salah paham, sehingga tidak mudah dalam menuduh bid'ah, vonis sesat kepada umat Islam yang lainnya hanya karena berbeda pendapat. Nah, ini ada beberapa riwayat hadis dari Imam Bukhari, kemudian dari Abu Dawud, tentang bagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah atau hadis dari Rasulullah tentang salaman setelah melakukan sholat. An Sayyidina Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, ya, dari Sayyidina atau sahabat Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu shalat subha, sesungguhnya dia itu salat subuh ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian dia berkata, Tsumma saran nas, kemudian saran nas, berebut manusia atau berebut jamaah, ya'khuduna biyadihi, ya, untuk menyalami biyadihi, ya, tangannya Rasulullah, ya, selesai sholat subuh, ya. Yamsahuna biha wujuhahum, kemudian mengusapkannya tangan mereka itu wujuhahum kepada tangan
mereka, kepada wajah mereka. Setelah berebut salaman dengan Rasulullah, kemudian mengusapkan tangannya kepada wajah mereka. Wa akhadtu biyadihi, maka aku pun meraih tangannya, tangan Nabi maksudnya. Famasahtu biha wajhi, dan kemudian mengusap biha wajhi, mengusap tangannya itu di wajah, mengusap tanganku di wajahku, ya. Setelah menyalami, kemudian aku mengusapkan tangan di wajahku. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-3360. Ya, bagaimana riwayatnya tentang sahabat Nabi yang mereka berebut salaman, kemudian mengusapkan tangan mereka setelah salaman itu ke wajah mereka. Ya. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan tentang keutamaan bersalaman. Di sini redaksinya umum, bisa bersalaman setelah sholat atau setelah aktivitas apapun, maka tidak ada dalil secara khusus larangan ketika kita setelah sholat itu melakukan salaman, ya. Anil Barra an Azib radhiyallahu anhu qol, dari Barra dari Azib radhiyallahu an, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ma min muslimin yaltaqiyan, ya tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu, fayatasafahani, kemudian mereka saling berjabat tangan atau bersalaman, illa kecuali ghufira lahuma, diampuni kedua orang itu, keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum berpisah kembali. Nah, maka termasuk keutamaan bersalaman adalah setiap kita bertemu akan diampuni dosa-dosanya sebelum berpisah. Nah, itu dalil tentang kebolehan bersalam-salaman setelah melakukan aktivitas sholat. Ya, berarti tidak bid'ah atau tidak sesat atau tidak bisa dituduh sebagai amaliyah yang tertolak. Itu berdasarkan dari hadis. Kemudian akan kita kaji pendapat ulama mazhab dari berbagai aliran atau berbagai mazhab tersebut. Bagaimana pendapat para ulamanya. Yang pertama, kita akan mengambil contoh dari tokoh ulama mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi kita ambil contoh seperti Syekh At-Tahawi. Bagaimana pendapatnya Syekh At-Tahawi yang bermazhab Hanafi tadi? Ya, Syekh At-Tahawi menyebutkan atau mengatakan, wa kadza tutlabul musafahah fa hiya sunnatun qibas sholati kulliha. Ya, dan begitu juga dianjurkan berjabat tangan, hukumnya sunnah setelah sholat apapun. Jadi boleh kita setelah sholat apapun, baik sunnah maupun wajib, kita bermusafahah atau salaman. Ya, ini di dalam kitab beliau Ahmad bin Muhammad At-Tahawi, Hasyiyatut Tahawi ala Maraqil Falah, di 1 halaman 345. Yaitu pendapat dari mazhab Hanafi yang diwakili oleh Imam At-Tahawi. Kemudian kita ambil pendapat mazhab Hanafi yang lain. Itu tadi adalah menurut yang pertama, menurut Syekh At-Tahawi itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kita ambil pendapat yang masih pendapat mazhab Hanafi, separuh dari mazhab
Hanafi mengatakan hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan adanya anggapan bahwasanya berjabat tangan setelah sholat hukumnya adalah sunnah yang dilakukan secara terus menerus. Nah, ini kita ambil contoh tokoh atau ulama yang menganggap itu sesuatu yang makruh dilakukan terus menerus. Syekh Ibnu Abidin. Waqad suraha ba'du ulama'ina, dan sebagian ulama kita, ya, wa gharuhum, dan ulama yang lain, bikarahatil musafatil mu'tadati akibas sholawat, ya, dimakruhkan atau kemakruhan berjabat tangan setelah sholawat, ya, ma'a annal musafata sunnatun, padahal hukum berjabat tangan pada umumnya adalah sunnah, maksudnya ketika saat bukan di setelah sholat, ya. Ya. Wa ma dzaka illa likauniha, ya, lam tu'athir fi khususi hadzal mawqi', ya. Hal itu tidak lain karena tidak ada riwayat tentang jabat tangan pada waktu ini setelah sholat, ya. Wal muwadzabatu 'alaiha fihi tuhimul awama bi annaha sunnah, ya. Sehingga ketika dianggap tradisi atau mentradisikannya dapat menimbulkan prasangka bagi orang awam bahwa hal itu merupakan kesunahan. Muhammad Amin Ibnul Abidin, ya, Radul Mukhtar ala Duril Mukhtar, juz 2 halaman 235. Ya. Kemudian kita ambil dari ulama mazhab Syafi'i, hukum berjabat tangan setelah sholat adalah mubah. Ya, contohnya misalnya pendapat dari tokoh begawan mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Wa amma ma'tada khunnas minal musafata ba'da sholati subhi wal asri wala asla lahu fi syar'i, ya. Dan adapun kebiasaan atau adat atau tradisi manusia minal musafahah, untuk bersalaman ba'da sholat subhi, setelah sholat subuh, wal asar, dan sholat asar, wala asla lahu, maka itu tidak ada asalnya atau tidak ada dasarnya fi syar'i, dalam syariat, ala hadzal wajhi, sesuai dengan cara ini. Walakin la ba'sa bih, akan tetapi tidak apa-apa dilaksanakan. Ya, artinya hukumnya mubah. Ketika kita biasakan maka itu tidak masalah, ya, tidak menjadi sesuatu yang dosa. Ya, ini penjelasannya Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar Nawawi, juz 1 halaman 337. Ya. Ya. Nah, kemudian diperkuat oleh ulama mazhab Syafi'i, Syekh Ar-Ramli, ya. Syekh Ramli mengatakan, su'ila, ya, ditanya, amma yaf'aluhun nas, ya, soal apa yang dilakukan oleh manusia atau orang-orang minal musafahat ba'da sunnah, hal huwa sunnatun aula, ya, apakah hukumnya sunnah atau tidak? Syekh Ramli menerangkan, ya, fa'ajaba, maka menjawab, fa'anna ma yaf'aluhun nasu minal musafati ba'da surah la asulaha walakin la ba'sa biha, ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang berjabat tangan setelah sholat tidak ada dasarnya, tetapi tidak apa-apa dikerjakan, artinya tidak berdosa. Ini Syekh Ramli, Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, Fatwa
Al-Romli juz 1 halaman 386. Nah, itu tadi beberapa pendapat dari imam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait tentang salam-salaman atau musafah, berjabat tangan setelah sholat. Ya, ternyata dengan demikian ada hujah atau dalil bahkan dari sunnah atau hadis Rasulullah sampai kepada imam mazhab bahwasanya berjabat tangan setelah sholat itu bukanlah sesuatu yang tercela atau sesuatu yang menyebabkan dosa. Ya, ada yang mengatakan ulama sunnah mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan mazhab Syafi'i tadi mengatakan hukumnya adalah mubah. Ya, dikerjakan atau tidak itu tidak masalah. Ya. Namun tidak menyebabkan kemudian sesuatu yang tercela atau sesuatu yang menyebabkan kemaksiatan atau bid'ah atau sesat. Ya, maka boleh salaman, tidak salaman setelah sholat pun itu adalah diperbolehkan. Hanya saja bagi yang tidak mengamalkannya hendaknya untuk tidak gampang menuduh sesat kepada warga yang lain atau masyarakat yang melakukannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan syariat Islam, melaksanakan kesunahan Rasulullah, melaksanakan tradisi yang sudah kita amalkan turun-temurun dari ulama kita terdahulu. Hendaknya kita bisa istiqomah dalam melaksanakannya. Insya Allah mudah-mudahan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap lestari sebagai akidah mayoritas umat Islam. Ya Allah, maj'al aqidatana aqidata Ahlussunnah wal Jamaah min asyairah wal maturidiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sudah berkenan hadir di majelis ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.